penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba pada anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru penggerak, selalu menuntun mereka sesuai kodratnya, mewujudkan semua pelajar berkarakter berprofil Pancasila. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak jiwanya, Selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba pada anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru penggerak, selalu menuntun mereka sesuai kodratnya, mewujudkan semua pelajar berkarakter berprofil Pancasila. Berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba
pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak jiwanya, Selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba para anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru penggerak, selalu menuntun mereka sesuai kodratnya, mewujudkan semua pelajar berkarakter berprofil Pancasila. Berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Tergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba para anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru penggerak, selalu menuntun mereka sesuai kodratnya, mewujudkan semua pelajar berkarakter berprofil Pancasila. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak jiwanya, Selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba para anak Indonesia, mewujudkan semua generasi
penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Istri 3 Putra, kemudian yang hormati rekan-rekan guru Istri 3 Putra. Nah, adapun kegiatan saya pada hari ini yaitu pembahasan terkait dengan pemenuhan tugas saya sebagai calon guru kontrak di Istri 3 Putra. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang bersedia untuk melihat atau mencermati materi apa yang akan sampaikan. Sebelumnya saya melakukan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Nah, saya merupakan calon guru kontrak dari Istri 3 Putra. Kemudian saya juga sebagai calon guru kontrak angkatan 10 di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Jadi besar harapan saya kepada Bapak Ibu semua untuk mengikuti program guru kontrak ini, karena program guru kontrak ini adalah sangat bermanfaat untuk kita dalam dunia pendidikan. Mengapa demikian? Karena program ini untuk menambah wawasan dan kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Jadi yang lulus di angkatan 10 kemudian menjadi bagian dari jalur guru kontrak di Kabupaten Buleleng. Nah, adapun yang sudah lalui beberapa bulan yang lalu terkait juga dengan masalah aksi nyata juga pada rekan-rekan guru yang sudah mendukung penuh kegiatan saya di Istri 3 Putra. Nah, adapun dari saya sebagai calon guru penggerak, kami itu di calon guru penggerak ada 4 modul. Nah, tetapi kami hari ini baru sampai di modul 1. Ya, adapun modul 1 itu ada 4 modul yang sudah kami lalui. Nah, modul pertama itu terkait dengan paradigma dan visi guru penggerak. Nah, jadi di modul 1 itu ada 4 modul yang kami pelajari. Yang pertama yaitu modul 1 terkait dengan refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi di modul 1 ini kami diajarkan di sana terkait dengan bagaimana merefleksi terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti kita sebagai pendidik
itu secara garis besar terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kami sudah lalui yaitu terkait dengan modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru kontrak. Nah, jadi di modul 1.2 ini kami juga diajarkan terkait dengan nilai dan guru kontrak. Jadi bagaimana kita seorang pendidik mempunyai nilai dan peran sebagai guru kontrak. Seperti contohnya yaitu berkolaborasi dengan teman, kemudian selalu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sekolah. Selanjutnya yaitu modul 1.3. Nah, di mana kami juga diajarkan terkait dengan visi guru penggerak. Nah, kami juga diajarkan terkait dengan masalah visi. Jadi di modul 1.3 ini kami diajarkan bagaimana menyusun visi guru penggerak, seperti bagaimana menggunakan baca dan akta. Jadi nanti ini berkelanjutan terkait dengan visi guru penggerak yang ada di sekolah ini. Nah, visi guru penggerak ini nantinya juga ada pendampingan individu seperti itu. Terus ada di modul 1.4. Nah, modul 1.4 ini adalah terkait dengan budaya positif. Nah, di mana kita sebagai seorang pendidik harus memiliki budaya positif. Jadi budaya positif terhadap peserta didik seperti itu. Ini adalah 4 modul yang sudah saya lalui, dan hari ini di bulan Mei ini terakhir adalah modul budaya positif. Jadi di guru putra ada 10 modul yang kita akan pelajari bersama teman-teman yang lulus pada kelas 10. Jadi baru 4 modul, jadi 6 modul yang masih kami pelajari. Nah, itu pendidikannya selama 8 bulan. Nah, adapun tujuan kami pada hari ini yaitu terkait dengan aksi nyata. Jadi kami di sini memenuhi tugas modul 1.4 terkait aksi nyata dan pengibasan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, yaitu yang saya lakukan terkait dengan bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, jadi hari ini saya akan berbagi apa yang saya dapatkan secara garis besar selama saya mengikuti jalur guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Nah, ini adalah konsep inti budaya positif yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama terkait dengan perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Kemudian yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima ada motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keenam ada posisi kontrol guru. Kemudian yang ketujuh adalah keyakinan kelas, dan yang ke-8 adalah segitiga restitusi. Nah, jadi ke-8 ini yang kita akan sampaikan berbagi praktik. Nah, jadi nanti sekiranya Bapak Kepala Sekolah mendorong rekan-rekan guru untuk apabila ada bukan lagi di guru penggerak bisa untuk mendorong dan bisa kita mengikuti program ini. Begitu, karena program guru penggerak ini juga akan ketika belum ada guru yang sertifikasi, inilah
inilah jalan yang bisa kita lalui, bisa kita mengikuti seleksi secara nasional di Kementerian Pendidikan. Setelah mengikuti seleksi, baru kalau lulus seleksi baru kita akan mengikuti pendidikan seperti itu. Untuk hari ini sudah pengumuman di seleksi calon guru penggerak angkatan 11. Nah, mungkin nanti di calon guru penggerak angkatan 12 rekan-rekan Bapak Ibu bisa mengikuti program itu, karena untuk biar kita bisa mendaftar ke PPD gitu. Langsung UP dan UK. Nah, itu secara aturan yang dapat sampaikan, mengingat PPD ini adalah banyak adik-adik yang belum terpanggil seperti itu. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran itu berpusat pada siswa dan kita bisa memberikan model-model pembelajaran dan pembelajaran yang inovatif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan apa yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, adapun profil pelajar Pancasila itu yang kita sudah sering ketahui dan kita sudah sering melaksanakan di sekolah ini. Yang pertama ada berhikmat, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ada berpendidikan global. Yang ketiga ada mandiri. Kemudian yang keempat ada bergotong royong. Dan yang kelima ada berdalam kritis, dan yang keenam ada kreatif. Nah, tentunya ini Bapak Ibu guru sudah mengetahui dimensi-dimensi apa yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, ini disebut dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini akan terkait dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, bagaimana cara mengubah paradigma stimulus respon ke berdasarkan teori kontrol? Itu seperti yang di depan ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama ada realitas atau kebutuhan. Nah, stimulus responnya itu artinya secara realitas itu sama, tetapi secara teori kontrol itu realitasnya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian secara stimulus respon yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Nah, tapi secara teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, secara teori kontrol yaitu
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang nomor 4, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian secara teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, secara teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain secara stimulus respon. Tetapi secara teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat menunjukkan gagal. Nah, secara teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir ada model berpikir menang dan kalah. Nah, secara teori kontrol kita model berpikir menang. Nah, yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kita harus mempunyai disiplin positif terhadap nantinya masa hidup kita. Yang kedua, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, kemudian yang ketiga, kita sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi kita seorang pendidik ini harus mampu juga memberikan contoh disiplin positif terhadap peserta didik kita. Begitu. Nah, ini yang saya tekankan terkait dengan disiplin positif yang ada di nantinya di sekolah SD 3 Komputeran. Nah, yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, adapun contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yaitu ada Formula Pelajar Pancasila, kemudian ada PJP, ada keterampilan hidup. Nah, di dalam dimensi Formula Pelajar Pancasila itu yang sering kita ketahui ada 6 dimensi. Nah, yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini sudah kita laksanakan sesuai dengan kurikulum Merdeka yang kita sudah lakukan di sekolah ini. Kemudian menurut VIP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, itu terkait dengan contoh nilai kebajikan yang berada di institusi VIP. Kemudian keterampilan hidup, nah dapat dipercaya, kemudian lurus hati sebagai pendengar yang aktif,
tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan beserta contoh. Nah, kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah sangat penting bagi kita semua. Begitupun juga kita di seorang pendidik, kebutuhan dasar ini sangat melekat pada diri kita sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi ini nantinya berkaitan dengan kebutuhan dasar apa yang harus kita ketahui dalam kita sebagai pendidik. Seperti itu. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa terima dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, kemudian ada kebebasan dan ada kesenangan. Nah, adapun contoh bertahan hidup itu seperti makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima itu seperti contohnya rasa terima, diperdulikan, berbagi bersama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan, itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan dikenal. Kemudian yang keempat itu ada kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir yaitu bermain, humor, apresiasi dan tertawa. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar kita sebagai seorang pendidik. Seperti itu. Nah, tentunya kita sebagai pendidik pasti memiliki motivasi dalam diri kita sendiri. Nah, kita sudah ketahui bahwa motivasi kita ada 2, yaitu ada motivasi melalui dalam diri dan di luar diri, seperti motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, kalau motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, itu terdapat di motivasi di luar atau disebut ekstrinsik. Kemudian untuk motivasi intrinsiknya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi di dalam motivasi ini kita sebagai pendidik pasti memiliki motivasi yang berbeda-beda satu sama lainnya. Jadi bagaimana nantinya seperti filosofi kehidupan dewasa, kita berpihak kepada murid, kemudian itu sangat relevan dan masih relevan filosofi kehidupan dewasa sampai zaman ini atau sampai saat ini. Nah, inilah adalah hukuman, konsekuensi dan eksekusinya. Hukumannya itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi
atau tidak dilibatkan. Kemudian yang ketiga bersifat satu arah. Kemudian yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, jadi tidak intinya kalau kita mau murid jangan sampai ke fisik seperti itu. Itu secara garis besar. Konsekuensinya itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu menguntungkan murid. Nah, jadi konsekuensinya di sini adalah kita sebagai guru selalu memonitor apa yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian ada institusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, sekarang kita sebagai guru bagaimana caranya kita mengajak murid itu untuk bagaimana tidak mengulangi kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, itu selalu proses kolaboratif itu sangat diperlukan baik dengan rekan sejawat maupun dengan siswa itu sendiri. Nah, yang nomor 6 ini adalah hal yang sangat penting juga bisa saya sampaikan. Karena kenapa? Karena di modul ini kita bisa merefleksikan diri terkait dengan posisi kontrol dulu. Nah, secara garis besar kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Nah, jadi ini yang saya dapatkan selama pendidikan kurang lebih 2 bulan melalui daring dan luring. Ini yang kita bisa dapat sampaikan kepada Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena kita sebagai guru itu penting untuk merefleksikan diri terkait dengan apa yang kita telah lakukan selama ini. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga yaitu sebagai teman, kemudian yang keempat ada sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, kita sebagai pendidik berada di mana terkait dengan posisi kontrol yang sudah kita miliki. Nah, dia memberikan contoh kasus terkait dengan 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Nah, kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita sebagai penghukum, jadi kita ini pasti menyuruh siswa untuk hormat bendera, selama 1 jam. Nah, itu posisi kita sebagai guru adalah sebagai penghukum. Nah, ketika kita posisi kontrol yang kedua itu membuat merasa bersalah, nah, pasti kita memberikan kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ketika berkata seperti kata mengecewakan, berarti kita itu berada di membuat merasa bersalah. Jadi siswa itu memang disuruh bersalah seperti itu. Nah, yang ketiga, kalau kita memposisikan diri sebagai teman, kata-kata yang mungkin kita akan katakan kepada siswa itu seperti yang saya sampaikan di depan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah,
itu kita posisikan diri sebagai teman terhadap siswa kita sendiri. Nah, apabila kita sebagai pemantau, nah jadi mungkin Bapak Ibu bisa berkata-kata seperti yang sudah sampaikan di depan. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu tentu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya, operasi dan jangan ulangi lagi. Nah, jadi itu posisi kontrol yang sebagai pemantau. Nah, apabila posisi kontrol kita sebagai manajer, nah berarti kata-kata yang mungkin kita sampaikan kepada siswa itu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, jadi kalau kita posisi kita sebagai manajer, berarti kemungkinan atau kata-katanya bisa Bapak Ibu sampaikan seperti ini. Jadi di posisi kontrol itu ada 5 posisi kontrol yang terdapat pada dalam diri kita sendiri. Nah, itu bisa Bapak Ibu bisa merefleksikan diri. Nah, yang ketujuh ini juga terkait dengan keyakinan kelas. Nah, karena yang juga sebagai pemenuhan tugas di modul 1.1 sampai 1.4, dia berusaha menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini juga sangat penting. Kenapa? Mengingat nanti anak-anak bisa berdisiplin positif terkait dengan apa yang telah dilakukan di kelas masing-masing. Seperti contoh yang telah dilakukan di kelas saya terkait dengan siswa itu ketika belajar tidak ribut. Mereka menulis di kertas manila, setelah itu baru kita tempelkan. Nah, nanti dia selalu ingat ketika dia melakukan seperti itu, apa konsekuensi bagi siswa tersebut. Nah, keyakinan kelas ini sangat penting juga, mengingat supaya siswa itu selalu disiplin dan selalu giat mengikuti pembelajaran saat kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas ini, itunya bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Nah, jadi kita nanti dalam membuat keyakinan kelas selalu membuat pernyataan yang bersifat positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Nah, dari dalam kita membuat keyakinan kelas tidak perlu panjang-panjang disepakati dengan siswa. Jadi misalnya contoh, siswa dilarang mencontek, nah seperti itu. Kemudian yang kelima, sesuai dengan fungsi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, jadi selain kita diterapkan di kelas, kita juga bisa diterapkan di sekolah. Nah, keyakinan sekolah ini juga perlu kita sepakati di ruang lingkup kita sebagai pendidik. Apa yang kita akan untuk keyakinan untuk sekolah ini seperti itu. Misalkan data tepat waktu seperti itu. Yang nomor 6 yaitu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi saat membuat keyakinan kelas ini tidak boleh berpihak. Artinya semua warga sekolah
harus menyepakati atau untuk mendiskusikan keyakinan kelas apa yang akan dibuat atau keyakinan kelas apa yang akan kita buat di sekolah ini. Tentunya di sekolah ini sudah membuat keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Nah, ini yang terakhir materinya Bapak Ibu. Yang terakhir adalah segitiga diskusi. Nah, ini juga kita sebagai pendidik harus mempunyai segitiga diskusi, yaitu segitiga diskusi ini ada 3 Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, segitiga diskusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu? Segitiga diskusi ini ketika ada kasus kita adalah siswa atau ada siswa yang bermasalah, nah, siswa itu selanjutnya kita panggil dan kita bisa menggunakan model segitiga ini seperti ini. Nah, yang pertama seperti yang sampaikan tadi adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti contoh-contoh kata-katanya terkait dengan menstabilkan identitas, yaitu yang pertama, berbuat salah itu wajar. Kita bisa sampaikan kepada siswa itu berbuat salah itu wajar. Tapi kita juga gunakan kata-kata yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Itu awal kita mendiagnosis untuk siswa. Kemudian ibu bapak pernah juga melakukan itu. Artinya kita sebagai guru pernah juga mengalami hal yang anak didik lakukan seperti itu. Yang keempat, yaitu ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Nah, jadi kita itu sebagai orang pendidik tidak harus siapa yang salah, tapi harus mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian yang kelima, kamu berhak merasa begitu. Itu mungkin kata-kata yang Bapak Ibu gunakan untuk segitiga diskusi. Yang pertama untuk menstabilkan identitas. Nah, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, setelah tahap pertama kita lakukan, kita harus melakukan tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, mungkin kata-kata yang kita bisa lakukan yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, seperti contoh kasus ada siswa yang mencontek. Nah, pasti mereka itu misalkan si A mencontek, si B melaporkan. Nah, kenapa siswa itu bisa marah? Kita bisa menggunakan sebagai validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, yaitu kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting. Nah, ini adalah nomor 2.
Kemudian validasi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini adalah berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, jadi kita sebagai guru juga perlu juga menanyakan keyakinan, karena secara teori kita sudah membuat keyakinan di kelas. Jadi ketika siswa itu melanggar keyakinan itu, jadi kita bisa tanyakan keyakinan apa yang kita sudah buat di dalam kelas atau di sekolah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti itu. Kemudian yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, jadi modal-modal seperti ini Bapak Ibu bisa gunakan di dalam kelasnya masing-masing. Nah, kenapa saya sampaikan seperti ini? Secara besar yang bukan menggurui Bapak Ibu, tetapi dalam hal pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak dan pembahasan di sekolah saya seperti itu. Jadi secara besar saya tidak menggurui Bapak Ibu. Mari kita sama-sama berkolaborasi, karena yang di luar menjalankan ini nanti ketika ada Bapak Ibu atau siapapun, mari kita pecahkan masalah itu dengan kolaborasi. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi pengibasan hari ini di modul 1.4. Nah, apabila nanti rekan-rekan guru ingin nantinya ingin berdiskusi, ya kita bisa diskusi lewat di sini atau nanti forum berikutnya seperti itu. Jadi dia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu nantinya sudah mendengarkan apa yang dibahaskan dari modul 1.1 sampai 1.4. Seperti itu, nanti di luar ini kita bisa lakukan diskusi-diskusi kecil terkait apa yang kita bisa lakukan untuk peserta didik kita. Karena seperti filosofi kejadian juga, kita tidak bisa menuntut siswa, tapi kita bisa hanya menuntut siswa. Jadi, tidak bisa membuat siswa itu pintar. Seperti kata Pak bilang, tidak bisa seperti itu. Dia boleh tidak bisa membuat siswa itu pintar, tapi kita bisa hanya menuntut siswa. Begitu. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang ingin diskusikan dan diskusikan hari ini, kalau tidak ada, kita bisa cukupkan hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup? Oke, kalau cukup, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktunya untuk saya sebagai calon guru putra di isi 3 guru putra yang nantinya akan berbagi kepada Bapak Ibu untuk mengisi diri, karena kita sebagai seorang pendidik wajib untuk mengisi diri, karena perjalanan kita adalah masih panjang seperti itu ya. Sekian dan terima kasih sudah menyimak presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, baik sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Secara besar tidak menggurui Bapak Ibu yang senior, tetapi dia hanya memberikan dan mengimbaskan sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak di modul 1.4.
Dan terima kasih. Dan untuk dengan Baru Sandi. Oh, Sandi. Oh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penggerak selalu menuntut mereka sesuai kontraknya, mewujudkan semua pelajar berkarakter berprofil Pancasila. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak jiwanya, Selalu bergerak dengan aksi nyata, Menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba para anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia.